Pada video kali ini kita akan bahas simptomatik sebagai laporan praktikum dasar perlindungan tanaman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rohimatus Soleha dengan NIM akhir 098, Dea Eka Puspita dengan NIM 102, Alvita Putri Azahra dengan NIM 106, dan Uswatun Hasanah dengan NIM 110. Nah, apa itu simptomatik? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mendeskripsikan gejala serangan penyakit pada tanaman. Nah, untuk selanjutnya metode penelitian, waktu dan tempat, hari dan tanggal Selasa 18 Oktober 2022 dengan tempat Laboratorium Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat yang digunakan yaitu handphone sebagai media dokumentasi dan bahannya yaitu tanaman yang diserang penyakit. Nah, untuk prosedur kerjanya yang pertama, mengamati berbagai jenis simptom pada tanaman yang sudah dicari di lapangan. Kemudian yang kedua, lalu ambil foto dengan kamera tanaman tersebut. Yang ketiga, mendeskripsikan dengan memberi penjelasan dan memberi keterangan tentang masing-masing gejala secara singkat, jelas, dan lengkap. Perforasi adalah nekrose yang ditandai oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Seperti pada contoh perforasi pada bercak daun yang kami temukan seperti gambar di samping, yang disebabkan oleh penyakit Helminthosporium sp. Busuk atau rotting adalah gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal, seperti pada gambar di samping. Gejala busuk ini disebabkan oleh berbagai patogen yang dibedakan atas busuk basah atau soft root terjadi pada bagian-bagian yang berdaging dan bagian yang busuk mengandung cairan. Nah, selanjutnya adalah kerdil. Kerdil merupakan gejala habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, untuk pertumbuhannya sendiri seperti terhambat dan tidak bisa tumbuh tinggi. Nah, untuk gambar selanjutnya ini ada perubahan simetri. Perubahan simetri adalah sebuah hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya. Dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Nah, bisa kita lihat untuk gambar di samping ini, untuk tumbuhannya sendiri itu layu. Namun layunya ini hanya setengah dari tumbuhan saja dan setengah dari bagian yang lainnya itu tidak layu. Nah, pada yang ketiga, di gejala hiperplastis kita menemukan daun yang terkena gejala erinose. Erinose yaitu terjadinya pembentukan trikoma yang luar biasa sehingga pada permukaan bagian tanaman atau biasanya daun terdapat bagian yang seperti belut. Di gambar daun di samping ini, daun yang terkena terserang tungau sehingga ada belutnya. Penyakit sapu atau witch's broom adalah salah satu dari gejala hiperplastis. Penyakit ini terjadi dalam perubahan pertumbuhan bentuk ranting, di mana bentuk ranting menjadi aneh dan cenderung tumbuh ke arah vertikal, dan dengan diikuti mengeringnya ranting tersebut. Hal ini biasanya terjadi saat musim penghujan. Selain itu, penyakit ini juga dapat menginfeksi tongkol yang diikuti dengan pembengkakan dan mengerasnya tongkol tersebut, dan tongkol akan berubah warna menjadi gelap. Hal ini biasanya terjadi saat musim kemarau. Jadi kesimpulannya, gejala penyakit dibedakan menjadi 3
Tipe yang pertama, gejala nekrotik yang disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Gejala hipoplastis disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala hiperplastis disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Nah, dari gejala tersebut juga dibagi menjadi beberapa gejala juga. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, see you.